Shin Tae-yong bidik kemenangan atas Australia. Skenario saya timnas Indonesia versus Korea lah di perempat final. Informasi bola selanjutnya, pelatih Australia ketar-ketir soroti kehadiran pemain keturunan timnas Indonesia. Dan yang terakhir, Erick Thohir buka suara terkait kontrak Shin Tae-yong usai timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola untuk Anda. Ya, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membidik kemenangan di babak 16 besar Piala Asia 2023 melawan Australia. Walau perbedaan ranking sangatlah jauh, Shin Tae-yong tetap menargetkan kemenangan timnas Indonesia atas Australia di babak 16 besar Piala Asia. Timnas Indonesia baru saja mencetak sejarah dengan lolos untuk pertama kalinya di fase gugur Piala Asia. Kini Shin Tae-yong siap menciptakan sejarah lainnya dengan terus melaju ke babak 8 besar Piala Asia. Kami ranking 146 di FIFA dan Australia ada di ranking 25 dan memang ada perbedaan signifikan dalam hal kemampuan. Jadi memang akan sangat sulit ya menghantam batu menggunakan telur, tapi kan kita akan mencoba di turnamen ini, kata Shin Tae-yong. Bahkan Shin Tae-yong berangan-angan bisa bertemu Korea Selatan di perempat final. Memang timnas Indonesia berada satu bagan dengan Korea Selatan. Andai Indonesia mengatasi Australia dan Korea Selatan menang atas Arab Saudi, maka skenario impian Shin Tae-yong melawan negara sendiri bakal terwujud. Ya, kalau kita bermain baik melawan Australia dan mendapatkan hasilnya dan Korea juga menang atas Arab Saudi, saya ingin pertandingan melawan Korea di perempat final, kata Shin Tae-yong. Selain negaranya sendiri, Shin Tae-yong memang pernah melatih Korsel di Piala Dunia 2018. Untuk itu dia juga tetap mendoakan mantan anak asuhnya di Piala Asia 2023 kali ini. Sementara itu pelatih Australia Arnold Graham menyebutkan kehadiran sejumlah pemain keturunan membuat Indonesia tak bisa dianggap sebagai tim buram lagi. Pelatih asal Australia itu menilai sejumlah pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia telah memberikan perubahan dalam permainan skuad Garuda di Piala Asia 2023. Australia akan menghadapi Indonesia dalam pertandingan 16 besar di Stadion Jassim bin Hamad pada Minggu nanti malam. Meski diunggulkan sebagai pemenang, Arnold tak ingin memandang remeh Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Arnold ketika jurnalis Australia menyinggung keberadaan sejumlah pemain keturunan seperti Ivar Jenner, Mike Locke, dan Elkan Baggett di kubu Indonesia. Arnold sepakat duel nanti bukan pertarungan antara David dan Goliath. Well, banyak wajah baru di tim Indonesia dan beberapa pemain asing yang bermain untuk mereka. Tapi pada akhirnya sepak bola Asia sedang berkembang. Turnamen di Asia makin sulit setiap waktu dan seperti yang Anda katakan, ini bukan pertarungan David versus Goliath. Ada dua tim yang akan tampil dan memberikan yang terbaik. Dan sejauh ini mereka telah menunjukkan dalam kompetisi ini betapa kuatnya mereka melawan Jepang dan Irak dan jelas mereka menang melawan Vietnam. Kami sudah menyaksikan semua pertandingan Indonesia, kami sudah melakukan pengamatan dan kami merencanakan diri kami sendiri untuk memenangkan pertandingan tersebut. Di sisi lain, Arnold mengakui antusiasme publik sepak bola Australia untuk memberikan dukungan langsung di Qatar berkurang drastis dibandingkan saat mereka tampil di Piala Dunia lalu. Hanya saja, Arnold enggan menyatakan secara gamblang mengenai level Piala Asia. Kendati begitu, Arnold mengatakan hal itu tidak akan memberikan pengaruh terhadap performa tim negeri Kanguru itu. Ya, kami sudah terbiasa bermain di luar kandang dan mungkin tidak lebih dari 100 fan Australia yang datang. Dan ini adalah Piala Asia tidak memberikan dampak untuk kami karena kami pernah menghadapi Argentina. Kenyataannya ya memang seperti itu, kata Arnold. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara terkait kontrak pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong usai membawa skuad Garuda lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Keberhasilan timnas Indonesia ini pun membuat banyak pihak menanyakan nasib Shin Tae-yong. Seperti diketahui sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pernah mengungkapkan bahwa kontrak Shin Tae-yong bakal dilihat dari penampilan timnas Indonesia di Piala Asia. Pelatih asal Korsel ini juga sudah ditargetkan untuk lolos ke babak 16 besar. Hal ini pun sudah diwujudkan oleh mantan pelatih timnas Korea Selatan pada Piala Dunia 2018 tersebut. Untuk itulah nasib bersama timnas Indonesia menjadi pertanyaan ke depannya. Erick Thohir pun buka suara terkait ini. Menurutnya soal kontrak Shin memang bakal dilihat dari dua turnamen timnas Indonesia dan timnas U23 Indonesia. Oleh karena itulah terkait kontrak tentu akan dilihat juga pada ajang Piala Asia. Pasalnya timnas U23 juga akan ditukangi oleh Shin Tae-yong saat tampil di Piala Asia U23 2024 pada April sampai Mei nantinya.
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut menekankan bahwa ada 2 turnamen yang menjadi perhitungan sejak awal. Mantan pemilik Inter Milan ini menjelaskan bahwa pelatih berusia 53 tahun itu ditargetkan untuk tembus 16 besar, baik saat bersama timnas U23 ataupun senior. Untuk itulah PSSI akan tetap melihat ke depannya dan lebih lanjut timnas Indonesia memang sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar. Akan tetapi Erik menegaskan bahwa masih ada PR yang harus diselesaikan Sinteyong. Tentu saja hal ini soal timnas U23 Indonesia yang nantinya bakal tampil di Piala Asia. Turnamen yang bakal berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei ini akan menjadi perjuangan lainnya bagi Sinteyong. Pasalnya dalam ajang ini timnas Indonesia juga bergabung dengan tim kuat seperti Qatar, Australia, dan Yordania. Oleh karena itulah terkait kontrak ini Erik memastikan pihaknya tetap akan profesional.